siap bacain energi hari ini. Terima kasih semuanya untuk support ke channel, likes, comment, shares. Gue pengen bingung ngomongnya. Kayaknya energinya gue sendiri agak nggak ketata. Artinya gue butuh rehat. Suara gue juga udah kayak mau habis. Entah gue lagi di bawah pengaruh obat. kemarin sempat demam. Punya radang gusi, Bu. Mungkin gue akan break 3 hari. Soalnya energi gue sendiri drain habis. Ngerjain lewat jam malam kayaknya bener-bener deh kekuras energi gue. Sampai yang namanya buka medsos itu enek gue. Enek. Nggak bisa gue buka medsos. Udah nggak bisa nerima lagi energi-energi yang lain. Langsung aja ya. Dari Literary Witches Oracle Card, kita dapat family. Shirley Jackson, family. Udah sering dong kita dapet ini ya. Kegelapan itu tumpah. Harus tumpah. Harus keluar. Kebenaran itu harus terungkap. Kalau kita selalu menjaga, hanya manisnya saja yang tampak, ya, artinya kebenaran itu tidak ada. Siap atau tidak siap, sakit atau tidak sakit, menyakitkan atau tidak, ya, kebenaran itu tidak berpihak. Karena kebenaran itu adalah it is what it is. Hanya masalah persepsi sesuatu itu menyakitkan atau tidak. Berdasarkan pengalamannya masing-masing. Di bawahnya kita dapat glove, authority, ya, authority, kuasa, power, maunya yang bersih-bersih aja, nggak mau kotor, mau berkelas, punya kelas pun, punya menjadi yang berkelas, punya kualitas pun itu ada prosesnya, yaitu kotor dulu. Habis itu di bawahnya ada freedom. Ini bicara tentang nilai. Semua ini bicara tentang nilai. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Kartu pertama kita dapat
braid, ikatan, tradisi, budaya, genetik antara yang lalu, sekarang, dan besok. Bisa juga ya, apa yang mengikat? Apakah itu cinta? Tahu nggak kita artinya mencintai? Do you know how? Do we really know how to love? Atau kita hanya mencintai apa yang namanya ideal? We don't know how to love, but we want love. Kita nggak tahu bagaimana mencintai seorang manusia, tapi ingin dicintai. Kita mencintai ideal, kita mencintai Tuhan, kita mencintai segala sesuatu yang tidak ada. Tapi manusianya sendiri, tahu nggak kita bagaimana mencintai manusia? Dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Vulcano. Ini mengingatkan gue sama ini, demonstrasi yang ada sekarang. Di saat semuanya mulai berteriak mengenai nilai dan seakan-akan berjuang untuk haknya masing-masing, yang semuanya merasa punya part, punya bagian dalam menulis sebuah peraturan yang mana semuanya ingin punya kuasa entah akan dirinya sendiri atau akan orang lain. Yang mengikat. Segala peraturan kalau secara personal gue, ini hanya opini ya, sekedar opini, siapapun berhak beropini kan, sekedar opini gue, kalau yang namanya peraturan itu dibuat untuk mereka yang nggak bisa diatur. Selama kita menguasai diri kita sendiri, selama kita disiplin dan tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya, apapun peraturannya, nggak perlu kita gubris, karena kita sudah tahu diri, kita sudah sadar diri bagaimana memposisikan diri kita di dalam suatu komunitas. Being fleksibel tanpa harus mengenyampingkan kesadaran. Kesadaran itu sifatnya universal sebagai manusia, common sense,
Kalau gue gue pernah lihat gue pernah cari di kamus gitu ya, common sense itu artinya apa sih? Masuk akal. hmm, Bukan masuk akal, bukan masuk akal. Common sense, rasa yang kita miliki bersama-sama, itu yang baru disebut dengan hukum universal. Bukan peraturan, bukan undang-undang ya, tapi hukum universal. Di saat kita menyakiti orang lain, orang lagi, kita pun tersakiti. Di saat, kenapa kita takut selalu mengatakan kejujuran? Kenapa kejujuran itu butuh keberanian? Karena biasa kejujuran itu menyakitkan. Jadi yang namanya berkata jujur itu memang harus butuh keberanian. Kenapa? Kita menyakiti diri kita sendiri gitu. Jadi kesadaran ya, dalam memposisikan diri kita, kalau memang yang kita pegang adalah hukum universal, peraturan-peraturan apapun gitu ya, itu nggak akan namanya percaya deh percaya deh, nggak akan kita nggak akan melanggar peraturan manapun, mau dimanapun kita berada, mau di negara ini negara itu lah. Karena lebih di luar hukum universal itu ya, itu bisa kita masih bisa tolerir gitu, kita masih tolerir. Begitu hukum universal itu yang gue maksud dengan hak asasi manusia tadi ya. Di saat kebebasan kita, selebihnya gini loh, kalau umpamanya suatu perusahaan atau suatu keluarga atau sebuah rumah, whatever lah, mempunyai ketentuan lo nggak bisa terima, ya nggak usah masuk, susah amat gitu aja kok ribut. Ya nggak usah kerja di situ. Lo mau hak-hak lo, bikin perusahaan sendiri gitu aja kok ribut. Lo mau bikin semaunya lo, usaha sendiri, walaupun tetap untuk itu ada birokrasinya gitu. Namanya menghargai sebuah ketentuan di wilayah ini, dimanapun kita pergi, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Lu mau kayak gini deh, lu kalau mau ke Eropa rata-rata nih ya, ya itu yang pernah selalu sempat jadi kasus kan, lu mau pakai apa namanya apa sih namanya itu, sampai nutupin semua muka lo, yang namanya masuk di perbatasan, sampai di bandara, lu disuruh copot. At least begitu pemeriksaan lu harus buka gitu loh. Kenapa? Peraturannya di situ begitu. Lu masih ngotot nggak terima, ya nggak usah datang ke situ gitu loh. Nggak usah maksain diri juga kan. Jangan bilang hak asasi lu dilanggar. Gitu loh. Atas kemauan siapa lu ke situ? Di situ ada ketentuan dan peraturannya gitu. Kalau emang lo mau ke situ, ikutin dong peraturannya. Hargain aja gitu loh. By the book deh kalau di Oracle Wisdom bilang gitu. By the book. Toh nanti lo pasang lagi. Ego pride kita itu kadang-kadang melambung tinggi. Ya kan? Terus lo bilang itu hak asasi manusia, malu gila ya gitu. Nggak gitu juga keles ya. Kalau mau bilang gitu ya, kalau gue punya banyak alasan untuk benci sama pemerintah, siapapun pemerintahnya boy. Terusannya siapapun pemerintahnya gue benci. Kenapa? Cara pikirnya mereka buset dah.
Gue ngurusin bawain mereka beberapa, mungkin hanya segelintir kalau dihitung dari secara keseluruhan. Ngelayanin mereka, buset dah. Oh, mental dan cara berpikirnya mereka seperti ini, pantesan aja Indonesia nggak maju-maju. Mau ganti periode kayak gimana pun juga nggak ngefek. Begitu juga ketika orang sudah mengikuti peraturan yang dibuat atau mengikuti peraturan berdasarkan turun-temurun, bukan karena kesadaran, common sense, ya, menghargai kenapa begini, kenapa begitu, memahami benar-benar kenapa peraturan itu dibuat, tapi cuman karena copas, copy and paste, ya, bukan karena kegunaan dan atau intisari dari sebuah peraturan itu sendiri. Mereka buat cuma karena emang kelihatannya bagus untuk dibuat. Kurang lebih ini menyelesaikan masalah gini ya, tapi nggak pakai rasa. Samanya aja gitu loh, samanya aja. Karena mereka pun nanti di belakang juga akan balelo. Hanya mereka-mereka aja nanti yang akan melanggar peraturan yang mereka buat sendiri, ya kan? Justru mereka malah punya peluang lebih besar untuk melanggar siapapun pemerintahnya. Kenapa? Mereka tahu celahnya, mereka yang buat. Jadi kalau gue bisa begini ya, kalau ini nggak boleh berarti gue kurang lebih tahu lah jalan gang kecil gimana, gue tahu. Memahami peraturan itu penting karena dengan memahami kita tahu bagaimana melanggarnya. Mau cilas boleh, ya kan? Mau culas boleh. Sampai Robin Hood pun gitu ya, sampai Robin Hood pun itu nggak akan luput dari konsekuensinya. Berani gak untuk bayar konsekuensinya, resikonya? Kalau emang itu kegunaannya buat orang banyak, itu namanya pengorbanan. Pengorbanan cuman buat akhirnya gini, di saat orang kebanyakan yang baik ya, baik dan berguna itu baik dan berguna, di saat baik dan berguna itu jadi di saat lo mengorbankan diri lo ya, terus mending kalau yang lo berkorban untuk itu ya mendapatkan kegunaannya, enggak ternyata gitu kan, lo masih disakit-sakitin juga. Kenapa? Karena kegunaannya itu nggak ada, tapi hanya sebagai pleasure. Pleasure itu bukan guna, tidak berguna. Jadi gini, contohnya ya, lo berkorban untuk suami lo atau istri lo, pasangan lo yang udah semena-mena sama lo gitu kan. Terus lo berkorban, iya nggak apa-apa. Artinya dia gini, oh ya udah kalau nggak apa-apa gitu kan, dia lanjut terus lo gitu. Lu semakin sakit, lu ini gimana sih gitu kan, gue kan udah berkorban gini, lu kok nggak mau ngertiin, nuntut ya kan, nuntut lu gitu. Sekarang gue tanya, pengorbanan lu kegunaannya apa? Apa lu cuma mau dianggap baik? Balik lagi, nggak semua yang baik itu berguna. Dah, buat gue ini yang namanya pecah ini namanya pecah, meluap, emosi yang meluap itu sehat. Kenapa? Kalau semuanya dikontrol, namanya jaim, dan itu namanya udah fake, namanya udah palsu. Sama seperti mengidolakan, mengejarkan yang ideal. Buat gua
baik atau jahat itu nggak penting. Buat gue yang penting adalah real. Jadi sebagaimana dirimu. Nggak harus baik, nggak harus jahat. Jadi aja dulu. Mengontrol diri kita sendiri. Iya, perlu. Kalau lu kudu marah, ya, ada baiknya dikontrol, ya. Karena tapi bukan berarti marah itu jelek. Enggak, sama sekali enggak. Lo mau marah-marah, lo mau maki-maki segala macam, makanya gue bilang ini buat gue sehat. Daripada lo pendem di sini nggak keluar sakit. Jadi kalau ada yang mau pada demo segala macam turun, mau bakar-bakaran juga, buat gue sehat. Gue nantikan petaka itu gue nantikan. Kalau perlu habis kalian ini negara, biar benar-benar mulai dari nol gitu loh. Kalau perlu perang sekalian. Doyan gue kayaknya, kesel gue, emosi gue parah nih, parah. Di sini untung bagusnya ada witness. Gigi perang gitu. Oh gue di rumah aja. Lagi karantina ya kan. Gigi marah-marah. Habis itu juga nyesel sendiri. Emang semua pakai proses. Nggak semua adalah natural. Ada siklusnya, nggak ada yang forever. Happy dan galau itu cuma digilir. Abis perang ya, atau nggak abis demo, lo sakit, lo marah, semuanya udah keluar, lo bangga sebangga bangganya ya kan, karena lo udah ikut berjuang, turun segala macam, baiklah gitu kan, puas, oke. Yang ini ada lagi bilang, lo emang tolol lo gitu kan, lo emang tolol gini ngapain sih lo nggak ngerti gini itu tuh nggak ada ini ya, pembelaan segala macam ya. Sampai itu ntar siapapun nanti yang menang gitu, penting buat gue pribadi nggak penting, buat mereka sangat penting. Ya biarinin aja kan gitu. Biarinin aja. Ini baru yang gue bilang, cara main gue main bersih. Itu main bersih. Kenapa? Gue pernah kotor, gue tahu rasanya kotor, gue tahu rasanya sakit, gue tahu rasanya, istilahnya tahun berapa ya, tahun 98 ya, tahun 96, whatever ya kan? Orang emang gak, yang namanya nature ya, natural, yang namanya petaka itu emang harus terjadi, ya udah. Dan memang kalau di astrologi kan udah bilang ya, di astrologi dia bilang ini bulan Oktober ini udah kelihatan udah kelihatan dari sejak kapan gitu, karena Mars retrograde, full moon di Aries dan Chiron itu di Aries. Ini si warrior ini ya, mentalnya warrior yang ingin membela mereka yang tidak punya kuasa untuk membela diri. Kencang. Jadi di sini kita dapat chaos and conflict. Di bawahnya ada between word, transisi. Ya. Di kartu ini yang selalu ingin digarisbawahi adalah
Jangan berasumsi. Lepaskan kebiasaan berasumsi. Apalagi di sini nih, ya. Ini menjadi kelam. Dan kita ingin meninggalkannya kan. Karena kita tahu. Kita udah paham. Kita menuju terang karena kita tidak tahu. Jadi, kalau kita berasumsi, artinya kita sok tahu. Orang kita belum pernah tahu, belum pernah nyampe ke sini gitu kan. Terus kita berasumsi, ntar kalau begini, ntar kalau begitu, ntar kalau begini, ntar kalau begitu gitu kan. Psst, psst. Psst, psst. Kok sotoy sih lo gitu. Kalau nggak tahu aja, nggak usah dipaksain untuk tahu. Semua pakai orang untuk paham itu juga pakai proses kok, gitu kan. Dan proses itu ada nggak enaknya, nggak selalu enak. Gitu. Apa yang lo pelajarin dari yang enak? Untuk menjadi enak pun pakai proses nggak enak, gitu loh. Bingung gue. Terima aja susah banget ya. Susah menerima sebuah kenyataan. Dan segala hal itu akan terjadi dengan sendirinya gitu. The tribe. Dimengerti. Diterima oleh komunitasnya. Sense of belonging. Family. Sense of belonging itu lebih kita merasa diterima dan dimengerti, artinya gitu. Itu pun menyangkut rasa, common sense tadi. Banyak yang bilang terkadang ya, banyak ungkapan gini bilang, saya malah merasa dia keluarga saya, bukan keluarga saya sendiri yang saya rasa keluarga saya gitu ya. Ada ungkapan seperti itu karena saya merasa diterima gitu. Itu tadi yang pas gue bilang, do we really know how to love a human, not to idealize gitu. Do we really know how to love? Bukan yang bagaimana seharusnya, bukan mestinya gimana, bukan. Buat gue nggak ada yang namanya seharusnya. Buat gue, seharusnya kan gini, seharusnya gitu. Anda lagi bermain Tuhan. Tahu nggak, lo bukan Tuhan. Gitu. Kok pakai seharusnya? Nature aja gitu ya, alam aja. Iya, biasanya dia ngalirnya ke sana gitu, ke sana. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun itu ngalir ke sana, ternyata yang di sini, batu yang di sini yang tadinya semuanya membawa alur ke sana, ini terkikis. Jadi dia membuka jalur baru ke sana. Terus lo ngamuk-ngamuk gitu. Terus si tanah harus ngamuk-ngamuk gitu. Ternyata di sana malah mendapatkan anugerah gitu. Ada village, ada kampung di sana yang kebagian air, yang nggak harus jalan muter ke sana segala macam. Itu natural. Itu sudah menjadi alamnya. Nggak ada yang seharusnya. Dan kalau si kuantum itu bilang yang namanya ketidakpastian, balik lagi sini. Ketidakpastian itu pasti. Yang kemudian membuat teorinya Einstein itu salah. Yang namanya fisika, hukum pasti kan. Mereka yang belajar supranatural, tidak ada yang pasti. Semuanya tidak pasti. Dan nothing is impossible.
Sekarang masalahnya cuman bagaimana sih rasanya diterima, sehingga kita tahu mencintai, ya akhirnya kita bisa dicintai. Mencintai aja dulu, baru nuntut dicintai gitu. Bisa nggak menerima seseorang apa adanya, tanpa harusnya gitu, mestinya gini, mestinya gitu, mestinya gitu. Blan. Deep knowing, the center of the reading, ya. Deep knowing, deep knowing. Saya tahu intuisi kita, hati kita tahu. Kalau kemarin ada mata, itu namanya mata hati. Yang tampak bisa nggak dirasakan? Deep knowing. Bisa nggak melihat yang tampak itu dengan mata hati? Karena semua ingin diterima. Building blocks. Ini yang namanya membangun proses, ya. Ini ya proses membangun sebuah fondasi yang dimana di situ ada nilai, etika, moral, ya. Dan norma. Balik-balik lagi, itu semua ada di kesadaran masing-masing. Karena setiap orang punya nilai yang berbeda untuk segala hal. Kalau masing-masing diri, setiap individu punya kesadaran akan yang namanya hukum universal itu. Nah, yang namanya tahu, merasa, diterima, dicintai, apapun kelihatannya, apapun ikatannya, perbedaan itu seharusnya membangun fondasi. Karena membangun fondasi tanpa tahu kegelapan, sama aja bohong. Witness, mencermati dari higher perspective, melepaskan diri dari situasi konflik atau apapun itu untuk mendapatkan persepsi yang lebih luas, ya. Entah itu family, chaos and konflik di family, ya. Entah itu di negara, entah itu di sekolah, dimanapun. Karena ternyata kalau selama ini kita berpikir kita adalah perilaku, kita adalah pelaku, ya. Dengan apapun yang kita lakukan akan merubah. Di sini justru kita akan menemukan dengan simbol witness ini, justru dengan kita menarik diri kita, ya, hanya dengan mengamati, segala sesuatunya akan terjadi sesuai yang kita mau. Menarik diri dari masalah, bukannya lepas tangan, bukan. Hanya saja membiarkan yang harusnya terjadi, tanpa harus melibatkan atau mencoba untuk mengontrol suasana atau situasi.
melepaskan diri dari keterlibatan pemilu terakhir gue golput. Katanya golput, katanya gue ini golput. Balik lagi, gue gak suka dilabelin karena gue gak milih. Selalu lah gitu. Mau anggap gue golput juga boleh, mau dibilang gue gak peduli juga boleh. Gue peduli sama diri gue sendiri. Iya, gue peduli sama diri gue sendiri. Terus gue apatis gitu. Terserah lu juga mau nganggap gue apatis. Pada kenyataannya yang jelas gue yakin dengan apapun yang gue lakukan itu bisa berguna buat orang lain. Win, karena ada perubahan yang harus terjadi. Apapun perubahannya, waktunya tepat. Karena di saat ini kita siap untuk dimengerti. Do it. Karena emang kesempatannya adalah baik, kesempatannya baik, dan kita bisa harapkan untuk bisa lebih dimengerti, diterima, apapun perbedaannya. Siklus, ya. Kalau memang kita sudah lama di dalam, saatnya kita keluar. Kalau kita sudah lama di luar, saatnya kita ke dalam. Karena 2 minggu siklusnya sebulan ini akan 2 minggu di dalam, 2 minggu. New moon to full moon. Jadi balance, tetap balance. Fire. Apapun yang kita masukkan ke dalam api akan tertransformasi dengan cepat. Garis bawah ini, dengan cepat. Apapun yang lu buang ke api, proses transformasinya akan cepat. Dan balik lagi, nggak ada yang hilang, hanya transformasi. Makanya ada spirit, ada roh. Ya. Kita pun mati, ada roh. Bentuknya udah berbeda. Karena di saat kita ngomong sendiri pun, ya kan, walaupun kita tidak bersuara, siapa yang dengerin kita ngomong? Set your life back to fire. Jadi timbulkan semangat hidup. Kalau memang kita terlalu lama sudah tertidur, saatnya untuk bangun. Kalau memang ini harus terjadi untuk membangun yang lebih solid, terjadilah. Ini proses healing di mana-mana. Ya, riots pemberontakan di mana-mana. Krisis ekonomi, krisis identitas, entah itu dari identitas pribadi sampai identitas negara. Semuanya terjadi. Dah. Energi hari ini. What's the incoming energy for today? The challenge and best things to do for the highest good of all. The incoming wave, challenge, and best thing to do for the highest good of all today. Today's energy. Okay lah. 8 of Swords. Challenge.
The sun. The best thing to do, king of emotions, love. Energi secara keseluruhan, four of wands. Celebration, foundation, three of wands. Ripple effect, domino effect. Waiting someone, jadi nunggu sesuatu akan kembali, apapun itu ya, energinya kembali, yang selama ini sudah dilepaskan dia akan kembali. The wheel of fortune, cycle atau karma yang sudah kelar dan akan berpihak ke kita. Three of emotions, gossip, tralala. Yang jelas ini celebration. Something to celebrate. Sesuatu yang harus dirayakan. Energi yang masuk adalah Eight of Swords kebalik. Eight of Swords kebalik itu kita melepaskan apapun yang kita pikirkan. Dan kita menjadi bebas dari pikiran kita sendiri yang selalu mencoba untuk menjebak kita sendiri. Challenge-nya adalah kebenaran dan happiness. Kebenaran akan selalu membawa kebahagiaan. Walau pada awalnya menyakitkan kadang, tapi pada akhirnya melegakan gitu. Daripada nge-hold sebuah rahasia atau merasakan beban dan semakin lama kita tanggung, kayak lo pegang cangkir ya kan, sejam sama 24 jam beda. Kaku ini, kebenaran harus keluar. Kalau tidak mau menyakiti diri sendiri. Dan matahari ada di Libra yang artinya adalah justice, pengadilan, keadilan, keseimbangan, harmonis. Yang tidak harmonis atau yang tidak adil harus keluar. Best thing to do for the highest good of all, cinta, pemahaman, dengan menjadi human. We are a human being, not a human doing. Kita adalah manusia, bukan robot, yang ingin selalu merasa diterima, ingin selalu merasa diakuin. Tapi tolong, makanya cinta pada diri sendiri itu penting. Pengakuan yang paling penting adalah terhadap diri kita sendiri. Diri kita sendiri mengakui, diri kita sendiri mencintai diri kita sendiri, menerima diri kita sendiri apa adanya, sehingga apapun yang terjadi di luar ya, itu tidak akan menggoyahkan kita, karena kita cukup kuat gitu. Konflik atau chaos itu ada karena kita kalau kita selalu bilang hati-hati ya gitu. Sebenarnya dengan kita berhati-hati, kita memprotek diri kita sendiri, artinya kita insecure.
Di saat kita kuat, ya, kita nggak perlu berhati-hati. Kenapa? Apapun yang terjadi di luar, ya, itu tidak akan meruntuhkan, menggoyahkan diri kita. Happiness itu bukan dari luar, dari dalam. Jadi, semakin kita kuat, kita akan justru memproyeksikan kekuatan itu terhadap sekitar kita. Oke, udah. Kelamaan gue juga ngomong. Gue pamit ya, beneran. Gue butuh istirahat. Mungkin juga gini, jadinya kemana-mana karena energi gue juga scatter, ya. Kayak gue bilang, kan kemarin juga bilang, kartunya juga ini, take time to take a nap, ya. Waktunya untuk istirahat, ya. Waktu yang untuk istirahat buat gue juga butuh energi gue supaya kuat lagi, dan gue juga bisa ngasih energi yang lebih sehat lagi kepada kalian. Kalau gue nya nggak sehat, gue juga pasti malah menyalahgunakan kesempatan gue ini dengan memberikan energi-energi yang nggak sehat. Oke? Gue usahain energi setiap harinya masih gue bisa gue lakuin, maksudnya gue buat, tapi gue nggak janji, ya. Gue sendiri butuh narik diri dulu, ya. Oke, kita ketemu. Dah.